himpunan Mahabbah Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap dua qasidah ulfa akan diselami dengan sedikit taujihan Maulana Syekh. Mudah-mudahan tuan-tuan terus fokus kepada program pada malam ini. Dipersilakan al-ulfa. Dan macam besok kan, jangan bagi orang terpenting ni tuan-tuan nyanyi sama-sama. Semua dilantik menjadi artis tidak bertauliah pada malam ini. Terima kasih. Teman-teman, seperti mana yang kita tadi, kita sama-sama salawat malam ini. Salawat kita ingin menyebut dan kita mendengar dengan video dan kita nyanyi sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره وبركاته العظيم. أما بعد. Ulama alhamdulillah ahbabana fillah, dulu karena bisa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan terbalik pada majelis pertemuan yang kita adakan pada malam hari ini, majelis lantunan mahabbah kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Allah keluar, handphone keluar, urusan dunia keluar. Kita dari atas sampai ke bawah, samping menyamping dan satu persatu daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing, itu adalah merupakan potensi yang amat-amat bernilai untuk kita menerjemahkan mahabbah dan rindu kita kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Tadi di surah kita pada pengajian dengan kitab Minhajul Talibin, saya katakan kalau pada saat diri kita, saya tahu kalau pada saat dengan kita tidak mampu untuk beli kereta mewah, rumah yang bagus, perhiasan dan mahkota yang diberikan sama Datuki untuk Siti Nur yang harganya lebih daripada 11 juta, atau juga dengan sofa, dengan kalung, atau juga dengan perhiasan-perhiasan berlian yang seumpamanya. Kalau pada saat dengan kita tidak mampu untuk memiliki fasiliti dan juga dengan anugerah, atau juga dengan kenikmatan hidup yang seperti itu dengan kita boleh tahan. Dengan kita boleh sabar, kita akan mampu untuk mengawal keinginan kita, disebabkan karena dengan kemampuan kita tidak menunjang. Nak beli kereta, tak ada duit. Nak beli rumah, tak ada duit. Nak kawin, tak ada duit. Nak beli tanah, tak ada duit. Apalagi kalau kita nak beli pesawat, kemampuannya tidak menunjang. Tapi bagaimana untuk kita menerjemahkan rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi, sedangkan dengan satu persatu daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing, apakah kita terjemahkan dengan rambut, kita terjemahkan dengan tangan, kita terjemahkan dengan kaki, kita terjemahkan dengan pakaian, kita terjemahkan dengan makanan, kita terjemahkan dengan minuman, satu persatu kita boleh mengaitkan dan juga menghubungkan diri dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dengan kita beramal dengan sunnah-sunnah atau juga dengan hukum hakam, ketentuan dan ketetapan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau ternyata dengan kita tidak mampu untuk mengumpulkan duit yang banyak, tidak mampu untuk mendapatkan kehidupan dan juga dengan kehidupan hidup yang menunjang, tidak mampu untuk memiliki sebuah apartemen atau juga dengan sebuah bangku di jalan Duta atau juga di Bukit Jeluntung, bukan Beruntung. Nah, kalau Bukit Beruntung rumah murah, tapi kalau Bukit Jeluntung harganya boleh tahan. Jadi kalau kita tak mampu tak masalah, tapi jangan sampai anggota kita tidak dapat menerjemahkan rasa mahabbahnya kepada baginda Nabi. Tangan tadi saya sebut dengan tayamunnya, tangan di waktu berdoa, tangan di waktu
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar walillahil hamd. Tangan dua bermunajat, tangan dua takbir Allahu Akbar. Kita betulkan pada saat kita takbir posisi tangan secara tepat sebagaimana pada Nabi kita takbir. Tangan kita pada tuh kita bertambiyah, tangan kita pada tuh kita sujud. Tangan kita dengan pergerakan ibadah, macam itu juga dengan kaki. Masya Allah, tabarakallah. Jangan sampai barat untuk kita melangkahkan kedua belah kaki kita dulu di taman saya mendalami, boleh kan? Jadi saya mau jalan-jalan ke sana kemari, kan artis jalan-jalan macam itu. Ini bukan artis, ini bukan penyanyi, ini bukan paysul. Jadi ingin menggambarkan pergerakan mahabbah kedua belah kaki seketika dengan kita kemana kaki kita langkahkan untuk kita bersilaturahmi. Langkah-langkah kita akan disertai oleh para malaikat. Seketika kita melangkahkan kaki menuju majlis ilmu, seketika kaki kita langkahkan untuk kita menuju majlis zikir, kita langkahkan kaki kita ke masjid, itu peranan daripada kedua belah kaki untuk menerjemahkan rasa mahabbah dan cintanya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kepada kumpulan daripada qasidah. Kita tidak mau kalau sampai dengan mulut kita lebih fasih daripada tangan, lebih fasih daripada kaki, lebih fasih daripada telinga, lebih fasih daripada perut, lebih fasih daripada pakaian. Sepasih lantunan kasidah yang kita lantunkan tadi itu, alaika sallallahu mulut kita bersama hubbun nabi wal ali wa madhhabi haqqan wa yaqini wa umdati fi kulli hin da'man ta'inina ketika dengan kawan dikomandangkan kaku kita daripada sholat berjamaah, kaku kita daripada amalan sunnah. Ya Arhamar Rahimin, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah budak balik ke sana kemari, sudahnya dengan tangan kiri tanpa basmalah, dituangkan go. Itu berarti tangannya kaku, mulutnya kaku, peranainya kaku, sikapnya kaku daripada sunnah baginda Nabi. Yang pertama dengan tangan kanan, yang kedua dengan lantunan basmalah, yang ketiga duduk Bismillahirrahmanirrahim, baru kita minum. Itu berarti anggota tubuh kita tidak kaku daripada kebajikan, tidak kaku daripada ibadah, tidak kaku daripada sunnah. Ahbabana fillah. Sebelum kita lanjutkan dengan kasidah yang seterusnya, saya ingin menyaksikan sesuatu. Pikir, Masya Allah, tabarakallah, dari ujung pojok atas hampir penuh, ada dalam beberapa kursi saja yang kosong. Tapi kalau dengan budak-budak kecil itu duduk di kursi masing-masing, atas itu juga akan jadi penuh. Di sini pun juga sudah penuh, di luar pun juga cukup ramai. Masya Allah, tabarakallah. Ini prinsip, ini benda yang perlu kita semua di dalam benak hati kita masing-masing. Berapa ramai kira-kira dengan ustaz yang bersama kita sekarang ini? Berapa ramai kira-kira dari yang ada di Serobang? Berapa banyak para dai dan juga para ulama yang mendidik dan yang membimbing? Berapa banyak kiai-kiai dan maulana? Itu kalau kita bandingkan dengan masyarakat, kalau kita bandingkan dengan jumlah bilangan yang tinggal di Serobang, mungkin 1:100. Daripada tiap 100 ada 1 orang guru. Daripada tiap 1000 mungkin ada terdapat 10 orang ulama. Tapi bagaimana pun rakyat lebih ramai, masyarakat lebih banyak, umat luar biasa. Karena kalau pada saat terdapat 1000 orang yang membangun, 1000 yang pada
Satu orang saja yang merusak, bangunan itu akan menjadi rusak. Bagaimana kira-kira kalau pada saat sebaliknya yang membangun tak banyak mana, yang bernasihat tidak banyak, yang memberikan panduan dan bimbingan tentang hukum hakam, itu ternyata hanya dalam hitungan jari saja. Tapi ternyata kebaikan daripada mereka-mereka yang baik, dakwah daripada orang-orang yang baik, bimbingan daripada orang-orang yang baik, usaha positif daripada orang-orang yang baik, ada terdapat ribuan daripada masyarakat yang merusak. Itu kira-kira bagaimana nasib agama kita. Bagus, kalau mandi di mana kalau terberkah dengan aturan kasidah. Alhamdulillah, tabarakallah. Besok hari Sabtu, hari Ahad dengan wadah seremban 1, seremban 2 di Senawan, di Rambau, atau di mana saja. Hitam manis, pandang dan duduk dengan bangunnya, di situ dengan karaoke-nya. Kalah pukulan ustaz-ustaz tadi itu, sebab yang ceramah 1, yang bernasihat 1, untuk perbaikan 1, tapi yang merusak masyarakat. Kesian bagi Nabi dan juga dengan kesian. Jadi sebagaimana dengan perumpamaan yang saya katakan tadi, seindah bangunan ini, kalau ada 1 saja yang rusak, seindah majlis yang kita lantunkan bersama, 1 saja dengan handphone atau juga dengan SMS-nya, boleh membuat suasana jadi tidak nyaman. Jadi kita tidak mau, kalau memang sudah ada sampah daripada dosa-dosa kita, sudah ada selangkah daripada para dai kita, sudah ada usaha positif daripada sahabat-sahabat kita, maka dengan kita bekerja sama, mencoba dengan kita memberikan sokongan dan dukungan, sehingga pada suatu ketika nanti lantunan mahabbah cinta kita kepada baginda Nabi SAW memang dapat diterjemahkan oleh seluruh bagian anggota, oleh seluruh bagian organ-organ yang ada pada diri kita masing-masing. Dengan tudungnya, pastikan tudung kita sudah menutup bagian-bagian yang wajib ditutup. Dengan pakaiannya, pakaian kita sudah wajib atau sudah menutupi bagian-bagian yang wajib ditutup daripada anggota. Makan minumnya secara sunnah, berpakaian dan berhiasnya secara sunnah. Laki-laki bercolok mata, masya-Allah tabarakallah, waktu duha, di waktu zuhur, enggak, itu tidak mengikuti sunnah. Sunnahnya seperti apa? Laki-laki bercolok mata bukan untuk perhiasan, laki-laki bercolok mata bukan untuk menghitamkan mata. Nabi kita bersabda, alaikum bil ismi, hendaklah kamu menggunakan celak mata ismi, fa innahu yajlul basar, dia akan menajamkan pandangan dan juga akan membunyikan dan juga akan menguras kotoran daripada mata. Bila Nabi kita bercolok mata 3 kali di sebelah kanan sebelum tidur, 3 kali juga di sebelah kiri sebelum tidur. Sebab ketika dengan kita mengambil air wudhu, kesan daripada celak mata di mata kita tadi itu sudah lenyap dan hilang. Dapat terjemahan mahabbah daripada celak mata, dapat terjemahan mahabbah daripada kedua belah tangan. Cincin di mana? Boleh ikut jari basah, boleh juga dengan jari telunjuk, boleh juga dengan jari tengah, adil, boleh juga dengan jari manis. Jadi diceritakan, ini cerita dongeng. Ceritanya hadisnya palsu, mahduh. Ini sampai pukul berapa dulu? Tenang saja, ada makanan. Hati-hati. Malam tahun lalu sampai pukul 12, maka dengan kita tidak boleh tahan. Duduk di sini, sangat duduk aja. Dengan ikuti dengan lantunan salawat yang dikumandangkan, itu saja. Tak lebih daripada itu, ikut bersalawat. Orang yang paling mulia, manusia yang paling dekat, yang paling beruntung
sebutkan tadi, bagaimana dengan kita